Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang telah kelompok kami susun. Proposal ini disusun oleh Alma Asila, Dea Aulia Agustin Sugito, saya sendiri, dan Femi Hardianti. Next. Nah, pembahasan pertama, saya akan membahas tentang analisis pros cons, analisis SWOT, dan kuadran posisi dan analisa pesaing. Next. Tentang analisis pros cons dulu. Nah, apa itu analisis pros cons? Analisis pros cons yaitu analisis yang positif dan negatif. Dari segi positif, produk kami yaitu memiliki desain yang unik dan menarik, tidak pasaran. Yang ketiga, ada bahan atau kain yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada packaging yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, kualitas tinta yang bagus. Yang keenam, ada barang yang diproduksi sendiri sehingga sangat memperhatikan kualitas. Dan yang ketujuh, peminatnya banyak. Nah, kenapa? Karena produk kita didesain dengan menggunakan tangan sendiri dan bahan atau kain yang ramah lingkungan, karena kita menggunakan bahan yang sangat ramah lingkungan. Dan packaging yang ramah lingkungan juga, kita tidak menggunakan bahan plastik atau sejenisnya karena kita menggunakan bahan dari singkong. Nah, sekarang ada analisis negatif atau analisis cons. Nah, di sini yang pertama ada harus sering update tren agar tidak tertinggal. Dan yang kedua ada proses pembuatan kemeja lukis relatif cukup lama. Dan yang ketiga ada jika kurang tepat memilih tinta untuk melukis, maka hasil tidak akan sesuai yang diharapkan. Dan yang keempat, membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Yang kelima, ada banyaknya pesaing. Dan yang keenam, ada modal yang tidak sedikit. Jadi, pembuatan produk kita ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama karena produk kita didesain dengan cara dilukis. Dan tentunya sangat membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Next. Nah, analisis SWOT di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang dari internal dan eksternal. Dari internal sendiri, katun organik menggunakan biji transgenik alami. Nah, yang kedua, panen katun organik dengan penggundulan alami dari suhu beku atau melalui penggunaan pengolahan air. Dan yang ketiga, ada proses pemutihan katun organik dengan peroksida aman dan tidak menghasilkan limbah. Yang keempat, bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan. Yang kelima, meminimalisir limbah pabrik. Dan yang selanjutnya, mengutamakan kesehatan. Yang ketujuh, yaitu pakaian lebih berkualitas. Yang kedelapan, aman bagi yang memiliki kulit sensitif, karena bahan yang kita pilih sangat berkualitas dan mengutamakan kesehatan. Yang kesembilan, ada memiliki daya serap keringat yang baik. Yang ke-10, ada antibakteri dan jamur yang menyebabkan bau badan. Yang ke-11, menggunakan tinta yang alami. Yang ke-12, pewarna yang digunakan mengandung logam dan sulfur rendah. Jadi sangat aman bagi kulit kita. Nah, sekarang weakness. Dari weakness sendiri ada 6, yaitu yang pertama, membutuhkan banyak lahan. Yang kedua, ada waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi lebih lama. Dan yang ketiga, teksturnya mudah kusut. Yang keempat, ada penanaman kapas yang lebih banyak menyerap air dan membutuhkan pestisida. Yang kelima, banyak membutuhkan air dalam proses pembuatan kain.
Selanjutnya yang terakhir ada fashion dari serat organik lebih cepat rusak. Nah, sekarang dari sisi eksternalnya. Opportunities ada 6. Yang pertama, persaingan yang masih sedikit, dan yang kedua, inovasi baru karena kita menjual kemeja lukis dengan motif yang unik dan tidak pasaran, dan nanti kita akan memperlihatkan desainnya karena sangat unik. Yang ketiga ada menjual produk yang mengikuti tren. Dan yang keempat, di musim mendekati Lebaran, di mana banyak masyarakat yang membeli baju, juga biasa menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Yang kelima, tidak banyak pesaing yang memperhatikan sisi kesehatan pemakaian produknya. Dan yang keenam, ada inovasi kemeja lukis dengan tren masa kini. Dan yang terakhir ada treats. Ada 2, yaitu yang pertama, belum banyak masyarakat yang mengetahui tren terbaru seperti produk yang kita jual. Dan yang kedua, ada golongan ekonomi yang menjadi pelanggan kita adalah menengah ke bawah. Next. Nah, ini kuadran posisinya. Bisa dilihat sendiri ya, jumlah apa namanya? SWOT-nya ini ada 40, 20, 19, -7 dan 12 ini posisi produk kita. Dan dapat didapatkan di titik kuadran 10,6. Dari perhitungan di atas, ide bisnis Lachemy-Speinre berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah strategi pertumbuhan growth atau strategi agresif. Next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa pesaing. Di sini akan dijelaskan kelebihan, kekurangan, cara mengatasi persaingan itu sendiri. Yang pertama ada pesaing 1. Kelebihan dari pesaing 1 ini, kualitas produk dari pesaing 1 ini lebih bagus. Dan kekurangannya, harga lebih mahal. Dan cara mengatasi kelebihan dan kekurangan itu dengan harga sedikit lebih murah. Itu adalah cara kita untuk mengatasi persaingan tersebut. Yang kedua, ada produksi lebih cepat. Dan kekurangannya dari pesaing 1 ini, kemasan kurang bagus. Dan cara mengatasi persaingan ini, kita akan memberikan kemasan produk yang harus lebih bagus dari pesaing 1 ini. Dan yang ketiga, ada model lebih beragam. Dan kekurangannya ini ada kecepatan pelayanan yang kurang. Dan cara mengatasi persaingan dari pesaing 1 ini, pelayanan kita harus lebih cepat dari yang dilakukan oleh pesaing 1 ini. Yang kedua, ada kelebihan, kekurangan, dan cara mengatasi dari pesaing 2. Yang pertama, pelayanan yang cepat, dan kekurangannya yaitu jahitannya kurang rapi. Dan cara mengatasinya yaitu kita bisa memberikan jahitan produk yang harus lebih rapih lagi daripada pesaing kita ini. Dan yang kedua, ada kelebihannya yaitu harga yang terjangkau. Kekurangannya yaitu mutu bahan rendah. Dan cara mengatasi persaingan ini, produk harus berkualitas bagus. Yang ketiga, ada warnanya lebih beragam, dan kekurangannya yaitu warna lebih cepat luntur. Dan cara mengatasi persaingan ini, kita dapat menggunakan warna produk harus lebih berkualitas. Yang pesaing 3, yaitu kelebihannya desain menarik, kekurangannya pelayanan kurang ramah, dan cara mengatasi persaingan yaitu pelayanan harus lebih ramah. Yang kedua, ada kelebihannya yaitu bahan baku berkualitas, kekurangannya yaitu produksi yang lambat, dan cara mengatasi persaingan ini dengan menggunakan produksi harus lebih baik dan cepat.
Yang ketiga, ada kemasan rapi dan bagus, kelebihannya dan kekurangannya yaitu style dan cara mengatasi persaingan ini, style produk harus lebih unik dan menarik. Next. Yang kedua, pembahasan kedua yang akan saya bahas adalah profil bisnis dari usaha kami. Nah, di sini ada nama bisnis dan logo bisnis. Ini adalah logo bisnis kita, yaitu Chemis Peinre. Nah, di sini La Chemise Peinre ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti kemeja lukis. La Chemise berarti kemeja dan Peinre berarti lukis. Bisa dilihat ini adalah logo yang kita pilih untuk produk kita nantinya. Next. Nah, saya akan menjelaskan desain produk, manfaat produk, keunikan, dan keunggulan produk dari produk kita. Yang pertama ada desain produk, bisa dilihat ini adalah contoh kemeja lukis yang akan kita produksi. Nah, di sini desainnya sangat unik dan menarik dan tidak pasaran. Selanjutnya, nah, produk yang akan kami produksi adalah kemeja lukis. Berbeda dengan kemeja-kemeja lukis lainnya, kemeja kami akan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan katun organik atau organik katun dan tinta water base. Nah, dan La Chemise Peinre ini merupakan sebuah produk kemeja lukis yang dibuat dengan ramah lingkungan, eco-friendly. La Chemise Peinre juga disebut sebagai kemeja lukis yang ramah lingkungan, sebab dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan yang alami dan baik bagi kesehatan. Apa sih manfaat dari produk kita ini? Manfaat dari produk kita ini yaitu agar pemakainya bisa menggunakan pakaian yang stylish namun tetap aman digunakan dalam waktu yang lama, yaitu aman untuk kesehatan para penggunanya karena menggunakan bahan katun organik dan tinta lukis water based. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi kita sangat mengutamakan kesehatan dan kenyamanan pelanggan kita sendiri. Nah, next. Nah, keunikan dan keunggulan produk kita apa sih? Keunikan dan keunggulan dari produk kita ini yaitu produk kita ini berbeda dengan kemeja-kemeja lukis lainnya. Di sini kita memilih bahan yang aman bagi kesehatan dan nyaman dikenakan juga tentunya. Desain lukis pada kemeja juga bisa dipesan sesuai selera konsumen. Jadi kita sangat apa namanya, sangat terbuka bagi konsumen yang ingin memesan kemeja lukis tapi dengan desain sendiri. Menyediakan jasa untuk membuat desain lukis sesuai konsumen kita. Keunggulannya ini yaitu pemilihan bahan yang akan berasal dari bahan katun organik yang dari serat-serat alami yaitu tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Seratnya yang ringan juga membuat nyaman di kulit saat memakai pakaian dari bahan organik ini. Bahan katun organik tersebut juga terbuat dari serat alami yang sehingga tidak akan menyebabkan alergi di kulit. Selain itu, bahan organik biasanya bersifat antibakteria dan anti jamur. Katun mampu menyerap keringat dari tubuh dan membuatnya menguap ke udara. Hasilnya kulit menjadi tidak lembab dan meminimalkan pertumbuhan bakteri. Selain pemilihan bahan katun organik, pemilihan tinta untuk melukis pada permukaan kemeja pun menggunakan bahan yang tidak menggunakan bahan kimia, yaitu tinta water base yang memiliki kemampuan serap yang bagus, tidak membuat berkeringat, dan dengan menggunakan tinta ini tidak akan membuat pemakainya berkeringat,
Walaupun pemakaian kemeja lukis berkeringat, keringat akan diserap oleh bahan katun organik tadi. Yang keempat ada STP, keunggulan produk, 4P, dan biaya pemasaran. Ada segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, yang pertama ada segmentasi demografis. Pada jenis genre untuk usia remaja hingga dewasa. Yang kedua ada segmentasi geografi. Pada jenis genre di Indonesia yang masyarakatnya memiliki sifat konsumtif dan berdaya beli yang besar dikarenakan oleh kebutuhan dan keinginan diri sendiri untuk tampil menarik. Yang ketiga, ada segmentasi sosial, yaitu untuk kelas sosial menengah ke bawah dan kelas sosial menengah ke atas yang memiliki sifat konsumtif dan menyukai hal-hal untuk memuaskan keinginannya, yaitu termasuk keinginan dalam membeli pakaian. Yang genre ditujukan untuk tetap terlihat fashionable saat kapanpun. Yang kedua, targeting. Bukan disesuaikan dengan karakteristik yang dituju sehingga dapat membidik target dari usia dan penghasilan. Rekan usia pada jenis genre usia yang besarnya itu dari remaja hingga dewasa. Untuk konsumen yang berpenghasilan akan mempunyai potensi membelanjakan uang untuk kebutuhan ataupun keinginannya. Ada positioning mencakup pandangan dan mitra perusahaan agar target pasar mengetahui posisi perusahaan di antara pesaing. Dengan menerapkan posisi pasar yang strategis dengan bahan baku dan ramai untuk melakukan promosi, juga mudah dijangkau oleh konsumen. Dengan semakin gencar melakukan promosi dan pelayanan, produk yang ditawarkan akan diterima pasar, mudah diingat oleh konsumen. Next. Selanjutnya ada keunggulan. Untuk tagline atau slogan, kita menggunakan Be a Fashionable, Eco-Friendly, yang berarti dengan menggunakan tagline di atas, produk diharapkan dapat menjadi salah satu pakaian yang fashionable, namun tetap memperhatikan sisi kesehatan pemakaiannya atau eco-friendly. Selanjutnya ada frame of reference. Kebanyakan pesaing kemeja lukis lainnya yang masih belum melakukan inovasi dan masih menggunakan motif-motif yang tidak mengikuti tren. Selanjutnya ada point of variety atau point of difference. Untuk menarik pelanggan, kami melakukan inovasi agar produk kemeja lukis kami dapat tetap indah ketika dipakai dan baik untuk kesehatan, yaitu dengan menggunakan bahan kain katun organik dan tinta lukis water-based. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau 4P. Terdapat bauran pemasaran yang disebut dengan 4P, yaitu yang pertama, produk. Jenis genre merupakan sebuah produk kemeja lukis yang dibuat dengan ramah lingkungan atau eco-friendly. Yang kedua, price. Harga jual dari produk jenis genre yaitu sebesar Rp150.000. Yang ketiga, place. Untuk pemilihan tempat produksi, kemeja lukis jenis genre ini tentunya dilakukan di tempat yang dekat dengan bahan baku dan untuk tempat penjualan yang dilakukan di tempat yang strategis dan banyak penduduk. Yang keempat, promosi. Kita melakukan 2 promosi. Yang pertama ada promosi online, yaitu melalui pemasangan iklan di sosial media
dan endorse. Untuk promosi offline, yaitu menggunakan penyebaran media promosi seperti brosur, banner, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Untuk yang biaya-biaya, yang pertama ada promosi online dengan keterangan iklan online dan endorse yang biayanya sebesar 1 juta. Yang kedua, biaya untuk promosi offline dengan keterangan untuk brosur dan banner sebesar 500.000 dengan total jadi 1.500.000. Yang kelima, rancangan produksi dan analisis keuangan. Untuk rancangan produksi, ada praproduksi. Sebelum melakukan produksi, lebih dahulu pada tahap ini, kami akan melakukan survei pada bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi jenis genre. Penentuan mengenai motif yang akan dilukis di atas kemeja pun akan dibuat sesuai dengan selera banyak orang dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk produksi, pada tahap ini dilakukan proses produksi jenis genre dengan rincian sebagai berikut. Untuk alat dan bahan, ada alat yang pertama ada pensil dan penghapus untuk membuat sketsa gambar, lalu ada pembatas kain, selanjutnya ada palet untuk mencampur warna, lalu ada kuas warna, selanjutnya ada binder klip untuk menjepit kain dengan alas, lalu ada mesin jahit, mesin potong, yang terakhir gunting untuk memotong kain. Untuk bahan, kami menggunakan kain katun organik atau organic cotton. Yang ketiga ada tinta water base. Yang keempat ada plastik singkong untuk packaging. Untuk alur proses produksi, pertama dimulai dengan pemilihan kain, lalu selanjutnya pembuatan desain dan menentukan size. Selanjutnya dilakukan pemotongan bahan pada kain, lalu dilanjutkan dengan proses lukis kain. Setelah proses lukis, selanjutnya ada finishing, dan yang terakhir ada packaging. Pada tahap ini, dikemas dengan kemasan friendly. Kemasan lingkungan bisa merubah di khusus jenis genre yang terbuat dari bahan alami seperti singkong. Selanjutnya ada promosi dan publikasi. Pada tahap promosi dan publikasi produk, kami akan promosi secara online dan offline. Untuk promosi online, dilakukan dengan pemasangan iklan di berbagai sosial media dan juga melakukan endorse. Untuk promosi offline, dilakukan dengan cara menyebar media promosi seperti brosur, memasang banner, dan lain-lain. Promosi dua cara di atas dilakukan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pasca produksi. Pada tahap pasca produksi, akan dilakukan evaluasi produksi. Hal ini dilakukan untuk terus mencari kekurangan apa yang ada pada tahap pelaksanaan produksi jenis PND agar bisa menjadi lebih baik lagi pada tahapan produksi selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya Oma Sila Hiruzkia, NIM 1800011 akan menjelaskan mengenai analisis keuangan, sumber daya utama sumber daya manusia, dan juga mengenai bisnis model kanvas. Nah, yang pertama di sini ada perhitungan harga pokok penjualan. Nah, di sini ada biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini berasal dari kain, katun organik, lalu ada juga dari tinta water base.
Nah, di sini ada biaya tenaga kerja langsung, di sini untuk penjahit dan ada pelukis kemeja. Lalu biaya pendukungnya ada mesin jahit, mesin obras, dan ada juga mesin potong. Hingga ketika semuanya sudah dikalikan dengan harga dan juga kebutuhannya, maka total biaya produksi dari kami ini adalah Rp21.470.000. Sedangkan jumlah produk yang akan kami hasilkan ini ada 200 unit. Maka harga pokok penjualannya itu dari 200 unit produk, maka HPP-nya adalah Rp107.350.000. Nah, lalu ada kebutuhan dana investasi. Nah, kebutuhan dana investasi ini hampir sama, namun di sini ditambahkan dengan biaya operasional selama 3 bulan awal. Nah, yaitu totalnya itu ada 15 juta, maka total kebutuhan dana investasi kami sebanyak 200 unit adalah Rp36.470.000. Nah, lalu ada analisis harga kompetitor. Nah, di sini telah kami sebutkan ada 4 kompetitor dengan memiliki ukurannya itu 1 unit, lalu harganya bisa dilihat di dalam tabel. Nah, berdasarkan harga produk dari kompetitor La Chemist Pendre menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan kompetitor itu cukup tinggi. Oleh karena itu, terdapat peluang yang cukup tinggi untuk memasuki pasar di bawah harga yang sebelumnya sudah ada. Sehingga penetapan harga bisa ditetapkan sebesar Rp130.000, yaitu sebelum pajak. Nah, lalu perhitungan HPP. Di sini HPP per unitnya itu tadi Rp107.350.000. Maka perkiraan harga jual kami ini berada pada kisaran harga Rp150.000. Maka keuntungan kotor per unitnya itu didapatkan Rp42.650. Nah, di sini ada biaya operasional. Biaya operasional kami ini berasal dari sewa tempat, listrik, biaya promosi atau pemasaran, dan juga ada gaji pegawai. Jumlahnya per bulan itu ada 6.300.000. Untuk per tahun ada Rp75.600.000. Nah, di sini ada BEP, break even point. BEP per unitnya itu dari total biaya operasional 6.300.000 dengan laba kotor per unitnya 42.650, maka didapatkan BEP per unitnya itu adalah 148 unit. Maka harus kami, La Chemist Pendre ini harus menjual minimal 148 unit setiap bulannya agar bisa menutup biaya operasional. Nah, untuk balik modalnya ini total biaya memulai dibagi laba kotor per unit, maka didapatkan 503 unit. Maka artinya modal kami akan kembali setelah kami menjual 503 unit dari produk kami. Nah, di sini ada perkiraan pendapatan dalam 1 tahun. Dan di sini ada HPP sebesar Rp107.350.000, lalu ada harga jualnya itu Rp150.000, lalu ada laba kotor per unitnya Rp42.650.000, lalu ada perkiraan penjualan selama 1 bulannya dari kisaran 200 hingga 350 unit. Lalu ada perkiraan laba kotornya. Nah, lalu maka terjualnya itu perkiraannya ada 2.250 unit dengan perkiraan laba kotornya itu 141.171.500. Maka untuk perkiraan laba bersih dalam 1 tahunnya itu totalnya ada 65.571.500 dengan rata-ratanya Rp5.464.292.000. Nah, maka untuk balik modalnya berdasarkan perhitungan yang tertera di layar, maka dapat dilihat bahwa usaha kami akan balik modal pada bulan keempat. Nah, di sini ada metode pengembalian investasi atau payback method. Nah, di sini payback method ini seperti dilihat di layar, maka setelah perhitungan di atas menghasilkan nilai sebesar 0,26 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa pengembalian investasi dapat dilakukan selama 0,26 tahun, artinya kurang lebih itu selama 3 bulan. Nah, sehingga dinyatakan layak karena dari usia kadaluarsa barang juga kurang lebih bisa mencapai 10 tahun. Nah, lalu ada average rate of return. Nah, di sini ada harga jualnya Rp150.000 dengan perkiraan penjualan dari 200 hingga 350 unit. Lalu maka earning after tax-nya itu totalnya
Rp496.500.000. Maka rata-ratanya adalah Rp41.375.000. Nah, maka average rate of return-nya itu sebesar 113,4%. Maka perhitungan tersebut menghasilkan nilai 113,4% dan dinyatakan layak karena persenan average rate of return-nya itu lebih besar daripada return yang dinyatakan. Nah, lalu ada metode nilai sekarang atau net present value atau NPV. Dan di sini NPV-nya itu berjumlah 8.837.475.000 rupiah. Nah, maka itu NPV-nya itu adalah positif, artinya produk La Chemise Prindre ini bisa mendapatkan sekian setelah melunasi biaya investasi dengan asumsi bunga 10% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, sesuai dengan perhitungan tersebut, maka diputuskan bahwa rencana investasi produk kami dinyatakan layak. Lalu ada metode probability index, nah itu PI. Nah, di sini telah dihitung dan hasilnya 13,6, maka proyek kami ini dinilai layak karena PI-nya ini di atas 1%. Nah, lalu ada metode tingkat balikan internal atau internal rate of return atau IRR. Nah, IRR ini merupakan hasil dari persenan NPV, yaitu berarti IRR-nya itu sebesar 2091%. Nah, berdasarkan hitungan di atas, didapatkan nilai tingkat internal pengembalian investasi setelah 1 tahun adalah 2091%. Maka IRR-nya lebih besar daripada SOCC. Hal ini berarti bahwa usaha atau proyek tersebut layak secara finansial. Nah, lalu ada metode benefit cost ratio. Di sini hasilnya itu menunjukkan bahwa benefit cost ratio kami sebesar 40, dikarenakan benefit cost ratio-nya ini lebih dari 1, maka proyek kami dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya utama dan sumber daya manusia. Sumber daya utama di sini ketersediaan bahan bakunya kami dapat dipenuhi secara kontinu karena terbuat dari komoditas yang selalu tersedia di pasaran. Pemilihan sumber daya katun organik dilakukan agar pakaian yang diproduksi bisa lebih ramah lingkungan atau eco-friendly. Sustainable fashion kami terapkan untuk melindungi lingkungan dari dampak-dampak buruk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik produsen pakaian. Nah, dengan mengadopsi paham sustainable fashion, maka produsen pakaian lainnya diharapkan untuk mau bekerja sama menciptakan inovasi baru yang lebih ramah lingkungan. Sumber daya lain yang akan kami manfaatkan dalam menghasilkan eco-fashion ini adalah penggunaan tinta water-based. Nah, tinta water-based ini akan dilakukan karena menggunakan bahan yang alami pula dan juga nyaman untuk dikenakan karena kemampuan menyerapnya yang bagus dan tidak membuat pemakainya berkeringat. Nah, di sini ada sumber daya manusia. Sumber daya manusianya sendiri kami memanfaatkan untuk pegawainya, kami berusaha untuk memanfaatkan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kami. Nah, untuk yang lainnya ini, ada kami sendiri dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Alma Asilah, sebagai ketua usaha dan manajer keuangan, yaitu bertanggung jawab terhadap manajerial dan keuangan dari La Chemise Prindre. Lalu ada Dea Aulia Agustin Sugiarto, posisinya sebagai manajer produksi dan pemasaran. Ia bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran La Chemise Prindre. Lalu ada Feby Hadrianti Saparah. Ia merupakan sebagai manajer SDM dan manajer promosi. Ia bertanggung jawab terhadap SDM atau karyawan kami dan administrasi La Chemise Prindre. Bisa dilihat juga ada diagramnya. Selain ketua, kami memiliki posisi yang setara. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada analisis model kanvas. Nah, di sini ada key partners. Di sini ada supplier key partner kami. Kami bekerja sama dengan supplier katun organik, yaitu ada juga dengan toko penjual tinta water-based. Lalu bekerja sama juga dengan para penjahit profesional, desainer, dan juga pelukis kain profesional. Nah, lalu ada key activities, yaitu kegiatan kami ini
ada membuat desain lukis sesuai dengan permintaan konsumen, lalu melukis kemejanya dengan teliti, memasarkan produk secara langsung dan via online, lalu ada juga promosi secara langsung dan promosi secara online. Nah, lalu ada value proportion-nya, keuntungan kami, nilai yang kami tawarkan ini, kami menawarkan produk pakaian yang baik bagi kesehatan para penggunaannya, lalu menawarkan produk yang dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, lalu produk mudah didapatkan secara langsung maupun via online. Nah, lalu ada customer relationship. Nah, di sini kami membuatnya itu ada newsletter. Newsletter ini berarti seperti nanti kita tuh akan ada info-info yang masuk ke misalnya ke email para penggunanya dan lain-lain. Lalu ada after sale self service. Nah, ini tuh artinya garansi. Garansi ini ada garansi untuk menukar barang, garansi untuk perbaikan barang, dan ada juga customer service selama 24 jam. Nah, lalu ada customer segment, yaitu sebenarnya segmennya itu untuk semuanya, itu untuk laki-laki perempuan bisa, untuk masyarakat kalangan bawah menengah juga bisa, namun untuk kalangan atas pun, menengah ke atas pun itu bisa. Jadi intinya, siapa saja dapat membuat produk dan membeli produk dari kami. Nah, lalu ada key resources. Nah, key resources-nya ini ada desainer, penjahit, alat-alat lukis dan jahit, ada bahan-bahan kemeja lukis, dan ada tempat produksi. Lalu ada channels. Jadi kali ini ada direct marketing. Nah, direct marketing ini ada toko offline, James Pedre, lalu ada di direct mail marketing, lalu ada social media marketing. Nah, selain itu ada indirect marketing. Nah, di sini melalui website, online, dan online advertisement. Nah, lalu ada cost structure-nya. Di sini yang paling mahalnya itu key resources-nya itu merupakan alat-alat lukisnya dan alat-alat untuk menjahitnya. Nah, lalu ada key activities yang paling mahal di sini, bisa kami bilang yang paling mahal itu adalah untuk mempromosikan pada tahap awal, itu pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal, cukup banyak. Nah, lalu ada fixed cost-nya itu ada gaji karyawan dan untuk sewa tempat produksi. Lalu ada variable cost-nya itu merupakan bahan-bahan kemeja lukis. Nah, lalu ada revenue structure. Kami mendapatkan keuntungan dari penjualan kemeja lukis. Selain itu, kami juga mendapatkan keuntungan dari pembuatan desain lukis. Sekian presentasi dari kami mengenai PKM Kewirausahaan Lacemis Pedre. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.